Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Hadirin kiram yang kami muliakan, para pemirsa sekalian. Alhamdulillah di malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan ngaji pendidikan Islam bareng Kang Wendy yang pada hari ini akan memasuki pada edisi yang ke-9. Para pemirsa sekalian, sebelum mulai mari kita sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam surah Al-Fatihah ini khususnya kepada penulis kitab yang kita kaji yaitu kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, dan juga kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan keimanan yang kuat, dan juga keberkahan, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, menerima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling damai, yang paling mulia. Ala hadzini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pemirsa sekalian, selanjutnya saya akan share kitab yang akan sama-sama kita kaji, yakni kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan masuki bab yang ke-9 tentang muru'ah. Muru'ah itu harisma atau wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muru'atu wibawa. Apa itu wibawa ataupun muru'ah, harisma ya. Seseorang itu memiliki kewibawaan. Apa itu wibawa? Wibawa itu kemampuan orang yang memiliki kewibawaan adalah orang yang kemudian pada akhirnya bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan efek ya, mengarahkan kepada orang lain, dan juga bisa memberikan arahan-arahan yang kemudian arahannya ataupun efeknya itu diikuti oleh masyarakat, oleh orang lain. Baik, para pemirsa sekalian, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi menerjemahkan, mengartikan al-muru'ah hiya sifatun tad'u ila tamassuki bi makarimil akhlaq wa mahasinil 'adat. Al-muru'ah itu sifatun, sifat. Sifat itu artinya sesuatu yang melekat pada zat, sesuatu yang melekat pada seseorang ya. Karakter gitu. Tad'u yang mengajak ilas tamassuki bimakarimil akhlak, yang mampu mendorong atau mengajak untuk berpegang teguh pada makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Wa mahasinil adat, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Ini. Jadi muru'ah itu, wibawa itu sesungguhnya melekat kepada orang pribadi ya, siapapun yang memiliki karakter untuk dia itu terus konsisten memegang teguh akhlak yang mulia dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini yang orang yang memiliki murah, orang yang memiliki kewibawaan. Jadi ini para pemirsa sekalian, Syekh Ahmad Hasan Al-Mas'udi menerjemahkan murah seperti itu. Wasababuha, adapun beberapa penyebabnya, yang menyebabkan munculnya murah itu apa? Pertama, uluwul himmati, yakni orang yang memiliki keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Wa syarafun nafsi, dan juga jiwa yang mulia. Fa inna man kana aliyal himmati syarifan nafsi kanat ghayatuhu ihrazal ma'ali. Fa inna man, sesungguhnya setiap orang, kana aliyal himmati, orang yang memiliki cita-cita tinggi, syarifan nafsi, maka dia itu akan memiliki jiwa yang mulia. Kanat ghayatuhu, maka ghayatuhu, dia memiliki tujuan, keinginan ihrazal ma'ali, yaitu untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Wa idrakal fadail, dan juga ingin mendapatkan idrakal fadail, mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ini para pemirsa sekalian. Jadi
Syarat bagi orang yang ingin memiliki muruah kewibawaan itu adalah dia memiliki cita-cita yang tinggi, kemudian keinginan, harapan orientasi hidup yang tinggi, kemudian juga jiwa yang mulia juga. Nah, cita-cita dan jiwa tadi ya, yang mulia, yang tinggi tadi itu adalah akan mampu mengarahkan di dalam benaknya ghoyah, tujuan hidupnya yang ihrozal ma'ali. Itu orang yang memiliki, kemuliaan-kemuliaan dan juga widorokal fadail dan dia akan ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wabtina al-makarimi dan juga dia ingin membangun kemuliaan juga wabtina al-makarim dan juga dia ingin membangun ataupun membantu orang lain ataupun ingin mensiarkan atau mengajak orang lain untuk ibtina al-makarim. Itu kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan. Wabad lan nada dan juga ingin membagi kesenangan kepada orang lain, wakafal adza dan juga dia ingin menyingkirkan atau menjauhkan dari gangguan-gangguan. Nah, ini. Jadi para pemirsa sekalian, ini adalah karakteristik orang yang memiliki muruah, orang yang memiliki kewibawaan. Dia senantiasa memiliki keinginan ini yaitu ihrazal ma'ali, yaitu kemuliaan yang lebih tinggi lagi, wa idrakal fadl dan juga dia ingin mendapatkan keutamaan atau kelebihan-kelebihan dibanding dengan pokoknya menjadi manusia di atas rata-rata lah gitu ya. Ingin mendapatkan orang yang memiliki tidak seperti masyarakat biasa, tidak seperti orang biasa, tetapi orang yang lebih. Wabtina al-makarim dan juga dia ingin membangun kemuliaan itu kepada yang lain, wabatalin nada dan juga dia ingin membagi kesenangan kepada orang lain. Jadi yang ini mendapatkan kesenangan itu tidak hanya dirinya tetapi juga kepada orang lain. Wakafal adza dan juga dia ingin supaya orang lain itu terhindar dari gangguan, dari persoalan-persoalan, baik gangguan yang ditimbulkan dari dirinya maupun yang ditimbulkan dari orang lain. Ini para pendengar. Jadi subhanallah ya banyak sekali ini syarat-syarat bagi orang yang ingin mendapatkan murah yang tinggi itu. Wahia, nah ini juga didefinisikan lagi, dijelaskan lagi tentang murah. Wahia yang murah itu apa? Unwanul iffah. Ya, jadi unwanul iffah, tanda lah ya. Unwanul iffah itu tanda-tandanya iffah. Ya, orang yang memiliki mampu menjaga diri seperti yang kemarin yang sudah kita jelaskan. Jadi iffah itu mampu mengakibatkan kepada seseorang untuk memiliki muruah, memiliki kewibawaan. Artinya kewibawaan tidak akan diraih, tidak akan kita capai manakala kita tidak memiliki iffah yang kemarin sudah kita bahas, yaitu menjaga nama baik, menjaga nama diri, menjaga harta dan seterusnya. Wa nazahati dan juga menjaga diri ya. Itu jadi muruah itu adalah tanda-tandanya orang yang memiliki atau bisa disebut dengan konsekuensi lanjut dari orang yang memiliki iffah dan juga wanazahati dan juga wanazahati wasyanah dan juga orang yang mampu menjaga diri gitu ya. Walidzalika oleh karenanya la yura sahibal muru'ati illa taqiyan ba'idan anil matami'. Maka kemudian la yura sahibal muru'ati tidak dilihat, tidak akan ada sahibal muru'ati orang yang memiliki murah itu kecuali illa taqiyan, kecuali ketakwaan yang muncul pribadinya itu dari performanya itu. Ba'idan anil mata'i dan juga dia jauh dari hedonisme. Matomi, kesenang-senangan, jauh dari sifatnya kesenang-senangan apalagi yang maha berhamburkan gitu. Rodiyan bima qasamahullah ya. Rodiyan bima qasamahullah lahu ghairu nazirin ila ma fi aidin nas. Nah, termasuk juga apa? Orang yang memiliki muruah itu tadi rodiyan. Dia ridho, rela, ikhlas bima qasamahullah lahu dengan apa rela terhadap yang sudah ditentukan oleh Allah, bagian Allah yang sudah diberikan atau yang sudah dibagi oleh Allah itu. Engkau itu adalah kekayaannya seperti ini, kemudian juga kemampuannya seperti ini, kemudian juga mungkin pada aspek fisiknya seperti ini, dan dia ridho gitu, rela dengan hal itu. Jadi orang yang muruah itu ada senantiasa ridho, rela
menerima apa yang sudah ditakdirkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairu nazirin ila ma fi aidin nas. Kemudian dia juga tidak melihat kanan kiri gitu, tidak melihat orang lain. Udah cukup, tidak apa namanya eh ya tidak iri gitu ya. Tidak lihat-lihat orang tetangga kanan kiri. Udah pokoknya inilah harta kekayaan kita, inilah apa kenyataan hidup kita gitu. Tidak perlu untuk kemudian iri, dengki kepada orang lain, nggak perlu untuk membanding-bandingkan antara dirinya pada orang lain gitu, terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para pemirsa sekalian, orang yang memiliki harisma itu tuntutannya banyak sekali dan itu akan muncul bagi orang yang murah tadi, taqiyan ba'idal matami. Dia jiwanya takwa, jauh dari hedonisme, jauh dari matami, ya dari kesenang-senangan, ridho terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kemudian dia sendiri juga tidak melihat, memperbandingkan atau tidak iri terhadap orang lain. Jadi harus ada mentalitas ya para pemirsa sekalian, untuk menjadi orang muruah itu harus ada mentalitas yang tinggi. Dan itu semua yang menentukan sesungguhnya adalah bukan orang lain tetapi mentalitas kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi orang menjadi ifah atau tidak, yang kemudian nanti berujung pada muruah itu, orang yang memiliki wibawa atau tidak, sesungguhnya bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh mentalitas, sikap batin yang ada pada kita masing-masing ini. Kalau toh kita tadi memiliki menjaga diri, kemudian juga tidak apa namanya memiliki cita-cita yang tinggi, kemudian juga dia senantiasa ingin menebarkan kemuliaan-kemuliaan, kemudian juga ingin berbagi kesenangan yang dia miliki, menjaga orang lain dari gangguan-gangguan dari persoalan-persoalan, maka itu sikap kita itulah yang akan menjadikan diri kita orang yang memiliki muruah tadi, orang yang memiliki wibawa, orang yang memiliki harisma gitu ya. Nah, wa mimma yadullu ala madhil muru'ati. Dan ini terdapat beberapa dalil yang menunjukkan pujian terhadap muru'ah. Apa itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu sangat senang ma'aliyal umuri wa syarafaha. Senang terhadap hal-hal yang luhur wa syarafaha dan juga hal-hal yang mulia. Ini adalah hadis Nabi yang menjamin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan muruah, akan memberikan kewibawaan kepada siapa? Kepada orang yang senang membiasakan hidupnya dengan sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia. Ini. Ini para pemirsa sekalian. Jadi subhanallah ini banyak sekali ya apa namanya trik-trik yang disampaikan oleh kitab Taisirul Khalaq ini oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini terkait dengan bagaimana muruah itu bisa tercipta, bisa melekat dalam diri kita, yang intinya yang kalau kita baca bareng-bareng ini para pemirsa sekalian, itu semuanya tergantung pada sikap batin kita, sikap, perilaku dan juga kemampuan mentalitas kita. Ya, kalau kita siap dengan mentalitas seperti itu, diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian juga istiqomah, kemudian juga memiliki apa namanya konsisten seperti yang sudah disampaikan di dalam kitab ini, maka insya Allah itu akan menjadi muruah tadi yang dalam menjadi bahasan kita itu akan melekat dalam diri kita semuanya. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian kita memiliki muruah itu. Baik, kita lanjut dengan bab berikutnya, yaitu bab yang ke-20, al-hilm. Al-hilm itu bisa dimakna dengan apa ya? Kesabaran atau bisa bermakna kesantunan. Kalau bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat apa yang kemudian didefinisikan, dijelaskan oleh Syekh Hasan Al-Mas'udi ini. Al-hilm ya adalah huwa syifatun tahmilu sahibaha ala tarkil intifa mimman aghdabahu ma qudratihi ala dzalik. Nah, ini. Al-hilm itu kesantunan itu, orang siapa yang disebut orang santun? Siapa orang yang disebut dengan sabar ya? Al-hilm. Iya, huwa sifat.
sesuatu karakteristik yang melekat kepada siapa? Sifat tahmilu sahibaha, ya, sifat yang dimiliki oleh, seseorang, ya, oleh seseorang yang memiliki sifat, hilm tadi, ala tarkil intifa mimman aghdabahu, yakni sifat yang melekat pada seseorang untuk kemudian orangnya itu tidak ingin membalas mimman terhadap orang aghdabahu yang telah menjengkelkannya ataupun yang membuat marah dia itu. Ya, ada seseorang yang jengkel terhadap kita. Nah, kita tidak membalasnya, maka itu adalah sifat hilm kita. Ma'qudratihi ala dzalik, meskipun kita sendiri mampu gitu ya, mampu untuk melawan, jengkel ataupun marah dia itu. Jadi ini para pemirsa sekalian, hilm itu adalah kemampuan kita, karakteristik kita yang karakteristik atau kemampuan kita itu mampu untuk menahan dari balas dendam, menahan untuk atau meninggalkan, eee, pembalasan terhadap orang yang telah memarahi kita, orang yang menjengkelkan kita, orang yang membuat kita itu tidak disenangi gitu dan seterusnya, meskipun itu kita mampu untuk melawannya. Ini yang dimaksud dengan hilm. Ini yang disebut dengan orang yang santun atau ini orang disebut dengan sabar, al-hilm itu. Wasababuha, adapun beberapa sebabnya hilm itu, pertama itu rahmatul juhali ya. Rahmatul juhali awit tarafu'i adil masyatamati. Wasababuha, adapun sebabnya hilm itu adalah rahmatul juhali, ingin kita memberikan kasih sayang terhadap orang yang bodoh, ya. Kita ingin ya menyayangi orang yang bodoh karena orang yang tadi, kalau di sini disebut dengan aghdabahu, orang yang marah itu dia orang juhal. Jadi orang yang tidak memiliki kepintaran kira-kira. Maka kita membalasnya itu adalah dengan rahmah, dengan kasih sayang. Awit tarafu'i, atau dia ingin meninggalkan anil masyatamati, dari pertengkaran. Ini. Jadi sebab, kemampuan kita untuk bisa santun, untuk bisa sabar terhadap orang itu ada pertama karena ingin kita memberikan kasih sayang terhadap orang yang marah tadi, orang yang kemudian di bahasa di sini itu adalah sebenarnya orang yang juhal, orang yang bodoh. Kedua itu adalah kita ingin tidak mau melakukan pertengkaran, cekcok, caci maki, musyatamah. Musyatamah itu caci maki atau bertengkar ya. Au apa itu, awil istihya'u min jazail jawab, dan juga malu ya, awil istihya, malu min jazail jawab, membalasnya itu, kemungkinan kita mampu untuk menjawab, pembalasan itu. Malu kalau kita jawabnya, kita malu kalau kita membalasnya itu. Tidak ada apa namanya, ada sikap malu di dalam diri kita. Awit tafadduli, atau kita ingin berbuat baik ya, alal musyi'i terhadap orang yang jahat. Nah, ini. Atau juga kita bisa berbuat sopan, berbuat sabar, hilm tadi, kenapa? Karena didorong keinginan kita untuk apa? Untuk awit tafadduli, untuk berbuat baik ya, terhadap orang yang jahat. Ini pemirsa sekalian. Orang jahat kalau toh pengen, tahu gimana caranya supaya direm kejahatannya itu, jangan dijahati lagi. Karena kalau toh ada orang jahat, kita jahati lagi mesti akan berbalik lagi kejahatannya itu. Maka gimana caranya? Di sini, tafadduli al masih. Kita lawan dengan kebaikan orang jahat itu. Nah, bisakah kita seperti ini? Ini jadi tantangan bagi kita semuanya para pemirsa sekalian. Tidak setiap orang kelihatannya mampu seperti ini. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama berharap, mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa untuk meniru, mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Hasan Masudi ini. Syekh Hasan Al-Masudi ini. Au, atau riayatu nikmatin sabiqatin, atau juga karena ada ingin merasakan kenikmatan yang sudah dimilikinya itu. Jadi karena kita sudah nikmat, sudah tenang, sudah damai, ada orang yang kemudian menyakiti kita, ada orang yang kemudian itu memarahi kita kan sudah dalam keadaan tenang, dia saja yang sakit. Jadi oleh karena kita nggak perlu untuk membalasnya itu. Awil makru wa tawaqqu'ul furas. Awil makru itu artinya awil makru itu apa? Ini adalah bagian dari diplomasi.
Wa tawaqqu'ul furas dan juga kita ingin menunggu kesempatan yang tepat. Bisa jadi seperti itu. Artinya kita nggak perlu membalas dulu, ya kalau tuh ada yang memarahi kita, orang yang menjengkelkan kita, kita diem saja dulu. Itulah yang kemudian menjadi hilm tadi, orang yang sabar, orang yang santun tadi. Tapi ini kemudian disebabkan kenapa? Karena kita ingin ini adalah bagian dari upaya diplomasi kita, upaya untuk menenangkan diri kita, oh ya kita nunggu saja, jangan sekarang dilawannya, nanti aja gitu. Intinya gitu ya. Nanti nunggu kesempatan, tapi apa, pembalasannya bukan kemudian pembalasan dengan yang lebih jelek gitu, tentunya seperti itu. Wa dzalika oleh karenanya li'anna tarafu'a 'anil masyatamati min asyrafin nafs. Nah, oleh karenanya kenapa? Li'anna tarafu'a 'anil musyatamati karena sesungguhnya menghindari dari caci maki ya, itu apa? Itu min syarafin nafsi, itu adalah bagian dari jiwa yang mulia. Jadi orang yang mampu untuk menahan caci maki, orang yang membalas dendam, orang yang membalas ke caci makian orang, itu dia memiliki jiwa yang syaraf, jiwa yang mulia. Wa'luwil himmati dan juga dia memiliki himmah, keinginan yang luhur. Ya, sikap batin, keinginan, cita-cita yang luhur. Itu. Ini, jadi para pemirsa sekalian, jadi jangan remehkan, ada orang yang dia dicaci maki, ada orang yang dia pokoknya apa ya, dimarah-marahin, dimacem-macemin, lalu kemudian dia itu diam. Itu bukan berarti dia itu kalah, bukan. Tapi justru dia menang. Menangnya apa? Karena menangnya dia itu memiliki sifat batin yang sangat luhur tadi. Syarfun nafs ya, jiwa yang mulia, waluwil himmati dan juga memiliki cita-cita ataupun keinginan yang tinggi. Wal istihya'u min syanatin nafsi dan juga dia malu min syanatin nafsi, memiliki merasa malu untuk apa? Min syanatin mohon maaf. Wal istihya'u sementara dia itu tadi malu untuk membalasnya, itu min syanatin nafsi. Kenapa? Karena itu rasa malu itu kalau dia tidak membalasnya, dia rasa malu. Nah, rasa malu untuk membalas caci maki orang ataupun merasa malu untuk membalas marahnya orang itu min syanatin nafsi. Itu adalah bagian dari menjaga diri. Ya, menjaga diri, mempertahankan harga diri gitu. Karena apa? Karena kalau ada orang marahin kita, kemudian kita marahin lagi, wah berarti itu kita sama-sama udah meruntuhkan nama baik kita, jati diri kita gitu. Wa kamalil muru'ati dan juga menjaga harga diri yang sempurna. Gitu. Ini para pemirsa. Jadi anunya perspektifnya kita balik ya, jangan kalau ada orang marah jangan dibalas karena kalau kita membalasnya berarti kita ikut marah. Nah, itu kalau marah berarti kita tidak memiliki muruah yang sempurna, kamalil muruah itu. Wa ri'ayatun ni'mati as-sabiqati sementara tadi kan ada apa namanya? Ada alasan-alasan kenapa atau sebab-sebab kenapa kita harus sabar, santun itu karena ri'ayatun ni'matin sabiqah. Wa ri'ayatun ni'mati sabiqah artinya memelihara kenikmatan yang sedang kita nikmati ya yang diberikan itu ada apa itu minal wafa'i itu adalah karena janji kita ingin minal wafa'i dari kesetiaan bukti kesetiaan kita terhadap kenikmatan yang sudah diberikan itu. Wal makru dan upaya diplomasi wa tawaqqu'ur furasi dan juga menunggu waktu yang tepat itu apa minad dahai itu upaya dari kecerdikan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung membalasnya orang yang caci maki terhadap kita itu langsung dibalas berarti kita tidak cerdik gitu. Kecerdikan kita sangat terbatas. Nah, ini li'anna man nah ini ada nih. Li'anna man dhahara karena sesungguhnya orang yang dhahara menampakkan ghadabahu, menampakkan marahnya itu, membalas kemarahan orang lain dengan cara marah lagi, itu qalla kaiduhu. Wah, dia terbatas itu upayanya itu, caranya itu ataupun memiliki kecerdikan yang sangat minimalis ya, tidak besar gitu. Dia nyalinya itu kecil kira-kira itu. Qalla kaiduhu. Nyalinya kecil itu. Jadi gimana? Jadi ya kalau kita mengikuti pada definisi ini yang disampaikan oleh Syekh Hasan Mas'ud,
Kalau kita ingin menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang santun, menjadi orang yang sabar, jangan balas kemarahan itu. Diam. Nah, kenapa? Karena kalau kita membalasnya di sini li'anna man zahara ghadabahu qalla kaiduhu. Nah, maka dia itu kemampuannya itu kecerdikannya itu minimalis sekali gitu. Terbatas, qalla sedikit. Qalla kaiduhu. Nah, baik para pemirsa sekalian. Kita lanjut ya, dikit lagi nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fis sana'i ala ahlil hilmi, hal menjunjung tinggi ataupun memuji ya, memuji ala ahlil hilmi pada orang-orang yang biasa sabar, orang yang santun. Indallaha yuhibbul hayyal halim wa yubghidul fahisha al badhi'a. Nah ini. Indallaha kata Allah Subhanahu kata Rasulullah, indallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu sangat menyenangi, menyukai al hayya terhadap orang yang memiliki rasa malu. Ya, orang yang memiliki rasa malu. Jadi orang yang memiliki rasa malu itu dicintai, disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Halim dan juga orang yang sabar, orang yang santun, orang yang apa namanya, ya al-hilm ini itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yabghidul fahisha dan dia itu akan apa namanya, dia dibenci ya. Wahyu begitu dan orang yang hilm tadi, orang yang hayu tadi itu akan dibenci oleh siapa? Al-fahisha, orang yang jahat. Nah, dia akan dijahati itu sama orang yang jahat itu, dibenci sama orang yang jahat itu. Al-badhi'a dan juga orang yang kasar. Jadi al-hilm itu disenangi oleh Allah, tetapi dia dibenci oleh orang jahat dan juga orang yang kasar. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa kalau kita dibenci sama orang yang jahat, biarin aja. Kenapa? Karena kalau toh kita menyenangi orang jahat, nanti kita ikut tersenang terhadap kejahatan itu. Oleh karenanya para pemirsa sekalian, ini apa namanya memberikan arti kepada kita semuanya bahwa memang kita sama-sama berdoa, berusaha untuk menjadi orang yang memiliki kesopanan, kesantunan, dan juga orang yang memiliki kesabaran atau dalam bahasa kitab ini adalah al-hilm, kesabaran tadi ataupun kesantunan ini. Baik para pemirsa sekalian, mohon maaf ini ya, saya kira untuk malam ini cukup di sini saja dulu ya, karena ini masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, sehingga insya Allah besok malam kita akan lanjutkan kembali, masih ada 11 bab lagi yang akan kita selesaikan. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah menyelesaikan 2 bab. Mudah-mudahan malam yang sangat berkah ini, di malam yang kelima ya, di malam yang kelima bulan Syawal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kesehatan, lahir batin, kemampuan iman Islam kita dan juga apa namanya, daya imunitas kita yang tinggi supaya kita mudah-mudahan bisa terselamatkan dari wabah-wabah terutama wabah virus corona ini. Ala ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja para pemirsa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.